Bila prediksi ekonomi buruk di 2023 benar terjadi, maka bagaimana cara serta strategi dari para caleg untuk tetap bertahan di 2023 bahkan bisa memenangkan Pileg 2024? Mau tahu caranya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas tentang cara menang di saat ekonomi dunia, bahkan ekonomi Indonesia mengalami kegelapan seperti prediksi dari beberapa lembaga internasional seperti World Bank, IMF, bahkan Presiden Jokowi, Menteri Sri Mulyani, Menteri LBP juga mengatakan hal yang sama, bahwa 2023 kemungkinan akan menjadi tahun yang gelap secara ekonomi. Nah, sebetulnya tahun yang gelap secara ekonomi itu bagaimana? Secara umum saja, dengan ekonomi yang pertumbuhannya sangat lambat, kemudian inflasi tinggi, kemudian harga bahan pokok meningkat, daya beli masyarakat rendah, meluasnya PHK, semakin banyaknya pengangguran. Ini adalah beberapa ciri kondisi ekonomi yang sulit. Orang menyatakan sebagai resesi, depresi, Great Depression, dan lain sebagainya. Tapi intinya memang kondisi ekonomi sedang dalam keadaan sulit. Nah, sekarang pertanyaannya dalam konteks politik, para caleg yang akan bertarung dan mereka harus melewati tahun 2023 dengan baik, tahun depan dengan baik untuk kemudian bisa menang di Pileg 2024. Bagaimana caranya? Saya paling tidak menjelaskan at least ada 3 cara dan strategi untuk menghadapi tahun ekonomi sulit atau ekonomi gelap tersebut. Cara dan strategi yang pertama adalah kelola dana pemenangan secara efisien dan efektif. Ingat bahwa di dalam masa ekonomi sulit, cash is the king. Jadi kalau Anda sudah memiliki tabungan yang Anda akan pergunakan untuk biaya pemenangan, ini mesti Anda harus kelola dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda harus menghindari euforia, Anda harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi setiap pengeluaran Anda harus betul-betul terukur dan terencana. Ya, saya menjelaskan dalam konteks ini ada 3 hal yang bisa teman-teman caleg lakukan. Yang pertama, teman-teman perlu memisahkan dana politik, persiapan untuk pemenangan teman-teman, dengan dana rumah tangga, atau kalau teman-teman punya bisnis juga perlu dipisahkan dari dana bisnis tersebut. Karena kalau teman-teman satukan kemudian campur aduk, ini bisa semakin berantakan. Kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman sudah tahu bahwa bisnis akan menghadapi banyak tantangan di tahun-tahun depan, ya, terutama di tahun 2023. Nah, ini berarti teman-teman harus bisa manage dengan baik dana di bisnis, kemudian jangan campurkan dengan rumah tangga. Apabila dana politik dan dana rumah tangga tercampur dan kemudian tidak termanage dengan baik, maka partner di rumah sudah pasti akan cemberut, ya, karena dana rumah tangga dipakai untuk biaya politik. Oleh karena itu tadi yang pertama, Anda harus pisahkan dana kampanye atau dana pemenangan, dana rumah tangga, dan juga dana usaha bila Anda punya usaha. Yang kedua, Anda perlu membuat kegiatan-kegiatan yang minim atau terbatas anggaran tetapi mempunyai impact yang besar. Nah, saya mungkin dalam konten-konten sebelumnya pernah membicarakan ini bahwa membuat kegiatan tidak harus selalu dengan biaya yang sangat besar, ya. Orang kadang-kadang berasumsi kalau biayanya besar, impact-nya besar juga. Belum tentu, ya. Di dalam masa yang mengedepankan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi, dengan memanfaatkan sarana-sarana seperti media sosial, Anda bisa membuat kegiatan dengan impact yang besar dan dengan biaya yang relatif kecil. Kemudian yang lainnya juga Anda bisa membuat kegiatan dengan kolaborasi dari pihak-pihak lain.
apakah pihak pemerintah, dinas-dinas yang ada di daerah Anda, mereka akan pasti juga punya dana kegiatan. Mungkin Anda bisa juga nebeng untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya social investment. Kemudian Anda juga bisa bekerja sama dengan pihak sponsor ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan Anda, atau yang lain mungkin Anda bisa kerjasama dengan tandem Anda ya, sehingga biayanya bisa lebih minim tetapi impact-nya bisa menjadi besar. Yang ketiga, hindari pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya spontan dan tidak terencanakan. Saya yakin di lapangan Anda nanti pasti akan ketemu hal-hal seperti ini. Nah, sebisa mungkin Anda menahan diri untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya spontan, yang sifatnya request dari tim-tim Anda. Artinya, semua kegiatan itu harus di-manage oleh Anda di pusat, Anda sebagai kandidat, kemudian Anda sudah menentukan kegiatan-kegiatannya maupun besaran biaya per bulan yang harus dikeluarkan untuk kegiatan pemenangan Anda. Karena kalau Anda tidak mempunyai rencana itu dan Anda kemudian mengikuti saja permintaan dari tim ses Anda, ini dana Anda bisa keluar tidak karuan gitu ya, kemudian tidak ada ukuran yang jelas dan kemudian mengakibatkan ya kesulitan bagi Anda sendiri karena dana Anda akan lebih cepat habis tanpa impact yang jelas. Yang kedua berkaitan dengan manajemen tim ses, di mana Anda perlu melakukan rekrutmen, seleksi, serta evaluasi terhadap tim ses yang betul-betul rapih. Di masa ekonomi gelap, di mana kondisi ekonomi menjadi sulit, kegiatan politik itu menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat. Mereka yang di PHK, mereka yang nggak mempunyai pekerjaan tetap, mereka yang menjadi kesulitan dalam konteks ekonomi, kemudian melihat kerja politik itu sebagai solusi mereka. Terlebih mereka kemudian berpikir kalau seorang caleg mau maju, pasti mereka sudah memiliki dana yang jelas, pasti mereka sudah mapan, pasti mereka orang-orang yang berduit dan cukup kaya. Oleh karena itu, di dalam setiap kegiatan pemenangan yang namanya caleg itu udah seperti gula-gula ya, yang akan nanti dipenuhi atau dirubung oleh semut-semut. Ya tentu saja ini ada plus minusnya bagi Anda. Plusnya tentu saja Anda tidak akan kesulitan untuk menemukan orang atau mencari orang. Ya karena banyak sekali orang yang mau bekerja dengan insentif tertentu, dengan gaji tertentu, dengan menjadi tim Anda. Ya. Dampak negatifnya adalah Anda harus hati-hati dengan mereka-mereka yang motivasinya hanya jangka pendek, mereka-mereka yang motivasinya hanya tanda kutip mencari pekerjaan tanpa kualifikasi yang jelas, atau mereka-mereka yang menjalankan fungsi sebagai calo-calo politik. Nah, Anda harus hati-hati dengan poin-poin ini, karena kalau tidak, kemudian Anda semakin kesulitan dalam memanajemeni pemenangan Anda. Bukan tidak mungkin tim Anda bergerak aktif, tim Anda kemudian meminta sekian banyak dana, sedemikian banyak kegiatan, sedemikian banyak program, tetapi kemudian dampaknya minimal dan kemudian bahkan Anda akhirnya kalah. Jadi yang namanya tim ses yang sukses timnya, tetapi Andanya kemudian tidak sukses menjadi anggota legislatif. Nah, dalam kaitan manajemen tim ses ada 3 hal yang saya bisa sarankan kepada Anda. Yang pertama adalah sistem rekrutmen yang jelas. Ya tentu saja sistem rekrutmen Anda bisa rekrut berdasarkan kualifikasi, Anda bisa rekrut karena relasi atau kenalan Anda, berhubungan langsung dengan Anda, atau Anda bisa rekrut dari preferensi orang-orang terdekat Anda. 3 macam cara itu, tapi terlepas dari 3 macam cara itu, Anda harus punya pembicaraan khusus terutama untuk tim inti mengenai background atau latar belakang mereka maupun motivasi mereka untuk bergabung dengan Anda. Tentu saja Anda membutuhkan orang lain sebagai bagian dari tim ses, dan juga tim ses pun harus seide sepemikiran dengan Anda. Cara yang kedua saya usulkan adalah uji tim Anda dengan dana minim atau dana terbatas. Ya, ini yang juga sering saya lakukan, di mana dengan dana terbatas apa yang bisa dilakukan oleh tim Anda, atau bahkan misalnya Anda mengatakan dana saya tidak ada tapi saya mau melakukan kegiatan ini, kira-kira gimana caranya. Kalau mereka kemudian mundur, kalau mereka kemudian tidak menjalankan apa-apa karena tidak adanya dana atau dana yang terbatas,
saya bisa yakinkan Anda pada waktu dana Anda banyak, mereka juga tidak akan bisa maksimal. Tetapi kalau misalnya mereka tetap bisa menjalankan tugas, bahkan mungkin kadang-kadang mereka mengeluarkan dana dari dompet sendiri, saya bisa yakinkan mereka adalah orang-orang yang loyal dengan Anda, orang-orang yang akan ikut di dalam setiap perjuangan Anda, baik kondisi Anda lagi di atas ataupun di bawah. Mereka adalah orang yang percaya dengan Anda bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi wakil rakyat yang hebat di kemudian hari, sehingga mereka mendukung Anda dengan sepenuh hati. Yang ketiga, caranya Anda harus tetap rutin melakukan evaluasi terhadap tim-tim Anda. Ya, jadi jangan taken for granted, walaupun backgroundnya bagus, walaupun motivasinya terlihat bagus, di tengah perjalanan banyak yang bisa terjadi. Oleh karena itu selalu evaluasi. Evaluasi berdasarkan apa? Evaluasi yang paling bagus adalah berdasarkan target-target yang Anda berikan. Jadi kalau dia bisa memenuhi target, mungkin ini adalah tim Anda yang terbaik. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir untuk bisa tetap menang di dalam masa ekonomi gelap berkaitan dengan manajemen emosi. Jadi Anda harus melakukan manajemen terhadap harapan dan emosi Anda. Jadi jangan berlebihan gitu ya, jangan terbawa emosi dan spontanious, tapi kemudian tidak melihat kondisi atau realitas di lapangan sebenarnya gimana. Nah, ini biasanya permasalahan dari para caleg-caleg baru, di mana mereka biasanya over ekspektasi gitu ya, terlalu tinggi, terlalu pede menilai diri sendiri gitu ya, menganggap bahwa oh gampang, oh mudah gitu ya, mencari ribuan orang mudah yang memilih saya kan udah tokoh, saya kan udah terkenal. Nah, ini yang teman-teman perlu hati-hati. Jadi memanajemeni itu diri sendiri, harus mengukur diri sendiri dengan baik. Artinya kalau saya sering mengatakan ukur baju dengan pas. Jangan over ekspektasi ya. Jangan baru masuk kemudian harapannya udah terlalu tinggi tanpa modal yang jelas. Kalau modal Anda jelas, ada ukurannya yang bisa Anda pakai, itu bagus sekali. Tetapi kalau misalnya Anda betul-betul masih baru, masih polos, masih naif di dunia politik, kemudian masuk dengan target-target yang tinggi, saya khawatir kemudian Anda nanti gampang juga mendapatkan kegagalan dan kekecewaan di awal gitu ya. Jadi dalam konteks manajemen emosi juga, Anda tidak boleh mudah patah, mudah kecewa, mudah frustrasi pada waktu bertemu kendala-kendala di lapangan. Tapi di saat lain, Anda juga tidak boleh terlalu gembira, terlalu pede di lapangan pada saat kondisinya kelihatan membaik. Ya, ini sering terjadi, misalnya caleg-caleg baru yang melakukan kegiatan, satu kali kegiatan dia bikin acara besar, rakyat menyambut, rakyat senang, masyarakat senang. Kemudian berikutnya karena merasa senang dan menjadi populer secara tiba-tiba, kemudian terus melakukan kegiatan-kegiatan besar yang tentu saja kegiatan-kegiatan besar itu memerlukan dana yang besar juga. Ini yang kemudian membuat Anda tidak rasional lagi, karena emosi Anda sudah mengalahkan pikiran dan rasionalitas Anda, sehingga kemudian bisa mengacaukan perencanaan Anda, termasuk perencanaan dana Anda. Jadi poin yang ketiga adalah Anda harus punya manajemen harapan dan emosi yang baik, ya, yang wajar, yang matang. Teruslah berdiskusi dengan orang-orang yang sudah pernah berada di level itu. Role model Anda, konsultan politik Anda, guru-guru politik Anda yang sudah pernah melewati tahap itu, sehingga Anda tahu mana yang tepat dan mana yang tidak tepat gitu ya. Karena sesuatu yang buruk belum tentu buruk, atau sesuatu yang kelihatan baik belum tentu baik gitu ya. Kalau kita baru dalam keadaan itu, mungkin kita tidak bisa menginterpretasikan peristiwa itu dengan baik. Tetapi kalau guru politik, role model Anda, tokoh-tokoh politik yang sudah maju sebelumnya, konsultan politik, mereka udah pernah melewati jalur tersebut dan mereka bisa menginterpretasikan makna dari peristiwa tersebut bagi proses pemenangan Anda. Nah, demikian teman-teman, sudah cukup panjang konten ini. Saya menjelaskan mengenai 3 cara untuk menang bagi para caleg untuk melewati tahun 2023 yang diprediksi akan gelap. Tentu saja kita tidak berharap itu akan terjadi. Tentu saja kita berharap Indonesia bisa
tetap kokoh, tetap baik dalam melewati masa-masa sulit. Tetapi bila masa sulit itu tiba, pergunakanlah 3 cara menang ini sehingga Anda kemudian bisa bertahan, bahkan bisa memenangkan Pileg 2024. Demikian dari Politician Academy, semoga bisa membantu, mencerahkan, dan salam perubahan.